Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vela Firliani dari kelompok 1 Angkatan 3 Latsar CPNS PPSDM. Saya akan menjelaskan agenda tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Oke, baik, langsung saja ada beberapa poin yang akan saya jelaskan dalam mind map yang saya gambarkan ini. Di antaranya adalah ada definisi, kemudian sejarah bahasa Indonesia, kemudian 4 konsensus dasar bahasa Indonesia, dan kemudian lambang-lambang negara Indonesia. Baik, kita mulai dari definisi wawasan kebangsaan dulu ya. Di sini ada 3 poin yang harus diingat, yakni cara pandang, kesadaran diri, dan sebagai warga negara. Nah, untuk lengkapnya bisa diartikan begini, dapat diartikan wawasan kebangsaan itu adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, kita lanjut ke sejarah bahasa Indonesia. Nah, di sini ada titik penting sejarah bahasa Indonesia, di antaranya yang pertama adalah pendirian organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kemudian yang kedua adalah berdirinya Perhimpunan Indonesia. Nah, yang menarik di sini adalah Perhimpunan Indonesia adalah organisasi pertama yang menggunakan kata Indonesia ya di dalamnya. Kemudian yang ketiga yakni pada tanggal 30 April 1926 ini diselenggarakannya Kerapatan Besar Pemuda atau bisa disebut juga Kongres Pemuda 1. Kemudian selanjutnya pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Kemudian titik sejarah yang kelima yaitu 1 Maret 1945 ini Letnan Jenderal Kumakichi Harada ini mengumumkan pembentukan BPUPKI. Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 1945 PPKI terbentuk. Nah, selanjutnya kita ke 4 konsensus dasar negara. Ada 4, yakni yang pertama adalah Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga NKRI, dan yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Oke, di mana setiap masa itu harus memiliki konsensus atau konsepsi yang menyangkut hal-hal fundamental demi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Kita lanjut ke lambang-lambang negara Indonesia. Yang pertama adalah bendera. Seperti kita tahu, bendera kita adalah sangsaka merah putih. Yang kedua adalah bahasa. Bahasa yang kita gunakan, bahasa resmi kita adalah bahasa Indonesia menurut pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, lambang negara kita adalah burung Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat adalah lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya yang ditulis oleh H.W. Rudolf Supratman. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke materi bela negara. Yang pertama, definisi bela negara itu adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Republik Indonesia. Oke, selanjutnya upaya apa saja sih untuk kita melakukan bela negara? Usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara. Nah, 5 nilai dasar bela negara ini diantaranya adalah cinta tanah air yang bisa diindikasikan dengan jiwa dan raganya bangga terhadap bangsa Indonesia diantaranya, kemudian jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Selanjutnya, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini diantaranya adalah keikutsertaan kita dalam pemilihan umum. Selanjutnya, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Diantaranya, indikasinya adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian, rela berkorban untuk bangsa dan negara, di antaranya indikasinya berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian, kemampuan awal bela negara, di antaranya indikasinya senantiasa memelihara jiwa dan raga. Nah, dari nilai-nilai dasar bela negara ini diharapkan para ASN ini mampu mengaplikasikan sebagai nilai-nilai dasar ASN. Dan kemudian nilai-nilai dasar ASN ini implementasinya adalah kepada fungsi ASN itu sendiri, yakni diantaranya adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian sebagai pelayan publik, dan juga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf karena banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.